Fenomena El Nino pada tahun ini lebih ganas dari tahun-tahun sebelumnya, membuat kemarau lebih panjang dari biasanya dan mengakibatkan banyak tanaman yang mati. Bagaimana cara mengatasinya? Ikuti terus. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, musim kemarau yang berkepanjangan pada tahun ini selain menyebabkan kita kepanasan yang sangat gerah, juga menyebabkan banyak petani yang mengeluh karena tanamannya mati atau meranggas karena kekurangan air. Tentu saja hal ini tidak bagus untuk kita, khususnya para petani organik, dan kita harus mencari jalan keluar agar tidak terperangkap dengan keadaan yang tidak menyenangkan ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dengan teman-teman tentang 8 langkah yang harus kita ambil agar tanaman kita tetap subur dan tidak kekurangan air meskipun di tengah-tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Langkah pertama tentu saja adalah rajin melakukan penyiraman pada tanaman kita, baik pagi hari maupun sore hari, dan harus dilakukan secara rutin dan teratur. Hal ini diperlukan untuk tetap memberikan asupan air pada tanaman kita, sehingga tanaman kita tidak menjadi stres karena kekurangan air dan panas yang berlebihan. Langkah kedua adalah pemberian mulsa pada tanaman kita untuk mencegah penguapan dan mencegah sinar matahari langsung mengenai tanah pada tanaman kita. Ada banyak jenis mulsa yang bisa kita gunakan untuk menutupi tanah pada area perakaran tanaman kita. Yang paling banyak dikenal adalah mulsa plastik yang biasa digunakan oleh petani untuk tanaman sayur-sayuran dan sejenisnya. Nah, ada banyak mulsa organik yang bisa kita gunakan pada tanaman kita seperti dedaunan, sabut kelapa, dan untuk kali ini saya menggunakan serbuk gergaji atau serbuk senso yang dapat digunakan untuk menjadi mulsa, dan selain itu dapat juga sekalian berfungsi sebagai pupuk organik pada tanaman kita. Nah, di sini ada kelengkeng merah saya yang agak meranggas karena kepanasan. Saya akan berikan mulsa pada potnya agar terhindar dari penguapan berlebihan dari area perakaran tanaman. Langkah ketiga adalah memberikan naungan pada tanaman kita, baik berupa tanaman lain yang lebih tinggi atau naungan yang berupa buatan dari tangan manusia. Seperti contoh, di tanaman di sekitar saya ini diberikan naungan berupa paranet yang ada di atas saya. Ini berfungsi untuk melindungi tanaman dari cahaya matahari yang berlebihan dan mencegah penguapan yang berlebihan dari daun tanaman yang ada di bawah naungan yang kita berikan pada tanaman. Langkah keempat adalah memilih tanaman yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi musim kemarau yang berkepanjangan seperti pada saat sekarang ini. Salah satu jenis tanaman yang dapat menyesuaikan diri dengan musim panas yang berkepanjangan adalah tanaman kaktus atau sukulen seperti ini. Tanaman lain yang juga dapat menyesuaikan diri adalah adenium, lidah buaya, dan tanaman lainnya. Untuk tanaman sayur-sayuran yang dapat menyesuaikan diri dan dapat dipilih untuk kita tanam pada musim kemarau adalah pohon cabai, pohon tomat, ubi jalar, dan sebagainya. Nah, langkah yang kelima yang harus kita lakukan pada musim kemarau ini agar tanaman kita tetap subur adalah dalam pemupukan kita melakukan sistem kocor atau kita memberikan pupuk cair. Sebaiknya teman-teman tidak memberikan pupuk padat atau yang berupa granul atau butiran, karena pupuk padat yang kita berikan pada tanaman tidak akan terserap dengan sempurna oleh tanaman karena kekurangan cairan yang mengantarkan pupuk tersebut ke akar tanaman untuk diserap sebagai nutrisi pada tanaman kita. Karena itu kita menggunakan pupuk cair agar lebih mudah diserap langsung oleh tanaman, dan dengan pemberian pupuk cair juga sekaligus kita memberikan asupan air
pada tanaman kita. Saya akan contohkan, saya akan memupuk tanaman di sekitar saya dengan menggunakan pupuk cair. Langkah keenam yang harus kita lakukan pada musim kemarau adalah kita mengurangi penguapan pada tanaman dengan segera memangkas bagian dari tanaman yang tidak produktif, khususnya pada daun-daunan maupun pada ranting-ranting yang sudah meranggas atau mati. Seperti ini akan saya lakukan pemangkasan. Langkah ketujuh yang harus kita lakukan adalah dalam proses penanaman, sebaiknya kita menanam tanaman kita pada lubang atau area yang lebih rendah. Sebagai contoh, pada lahan di depan saya ini ada gundukan dan di sebelahnya ada lubang, maka sebaiknya kita menanam pada lubang atau area yang lebih rendah ini, supaya air dapat tertampung pada lahan yang lebih rendah ini dan tidak menyebar kemana-mana. Sebagai contoh, pohon cabai ini akan saya tanam di lubang ini dan tidak ditanam pada gundukan atau bedengan yang tinggi untuk menghindari air yang menyebar ke tempat yang jauh dari tanaman. Langkah ke-8 atau yang terakhir adalah dengan menanam menggunakan wadah yang terbatas seperti polybag, planter bag atau pot seperti yang saya lakukan pada tanaman hias saya ini. Dengan menggunakan pot atau polybag, maka kita dapat mengontrol penyiraman pada tanaman kita tanpa khawatir akan terbuang percuma karena airnya menyebar kemana-mana seperti pada lahan yang terbuka. Nah, teman-teman, itulah 8 langkah yang harus kita lakukan untuk melindungi tanaman kita dari kekeringan atau meranggas pada musim kemarau karena kekurangan air atau karena kepanasan akibat sinar matahari yang terik dan berlebihan menimpa tanaman kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para petani organik. Salam organik.